kita mau tanya dulu nih Pak, tentang orang tua, di mana domisilinya. Apakah benar seperti isu yang mengatakan memang dari jauh-jauh sana, atau memang Bapak tidak orang asli Labuan Batu Selatan? Bagaimana Pak? Kalau orang tua saya yang perempuan, mama saya aslinya orang Cisemut. Kalau orang tua saya laki-lakinya, kelahirannya yaitu desa Kampung Raja. Kalau sekarang dibilang orang, kalau di Kampung Rakyat desa Tanjung Mulia. Oh, Tanjung Mulia Kampung Rakyat ya Pak? Ya, itulah kelahiran orang tua saya. Dan kalau mama saya asli kelahiran Cisemut. Jadi ini memang betul-betul asli Putra Labusel ya Memang Pak? asli Putra Labuan Batu Selatan. Kalau Bapak jelaskan tadi, kalau ibu dari Sumut, kemudian ayah berasal dari Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat. Terus kita mau tanya nih Pak, kan Bapak dikatakan adalah seorang pengusaha sukses. Bisa nggak Bapak jelasin, apakah Bapak memang sudah sukses dari sononya, atau sudah memang dibilang kaya 7 turunan, atau gimana sih Pak perjuangan Bapak sampai bisa sukses ini? Itu salah besar. Kita putra asli kelahiran Tanjung Medan. Dan orang tua kita pun bukan orang tua yang mapan. Saya udah mulai kecil memang sudah bekerja. Ya, kalau ditanya di Tanjung Medan, oleh sahabat saya, boleh ditanya bagaimana kehidupan saya di Tanjung Medan. Saya lahir asli Tanjung Medan 21 April 1973. Saya bergaul di Tanjung Medan. Dan mulai kecil saya tinggal di Tanjung Medan. Dan pekerjaan saya pun di Tanjung Medan orang sudah tahu semua. Saya waktu kecil, mama saya itu tukang bocor es Genepo. Nah, kita pulang sekolah, kita jual es. Nah, jelas yang kita hidupin mulai kita anak-anak. Sampai kita dengan SMP. Mama kita tukang bocor opak, buat es. Kita tetap masih kerja. Dari kayu api, menjual opak, menjual ubi, menjual es. Itulah yang kita hidupin. Sampai dibilang orang Tanjung Medan, orang kampung ini, bahwa kita adalah Cina kebun sayur. Cina kebun sayur ya? Karena susah. Ya latar belakang itu ya. Karena latar belakang itu susah. Saya melanjutkan sekolah di SMA PPR tahun 89. Dan saya pun waktu sekolah, pulang sekolah pun saya kerja. Setiap pulang sekolah, saya tetap kerja. Dan sampai malam hari kita kerja. Apapun ceritanya, kita bekerja dan harus giat kalau ingin maju dan sukses. Alhamdulillah tahun 92, 93 saya berkeluarga. 94 saya menamatkan kuliahnya. Dan istri saya menjadi seorang guru pesantren di Tanjung Medan. Dan saya tetap bekerja. Saya makan gaji, nimbang getah, masuk kampung, keluar kampung. Itulah yang saya geluti tahun 92 sampai dengan 96. Oke, sebelumnya 96, 97 saya masuk, saya berusaha menjual telur ayam di Tanjung Medan. 1 tahun kemudian saya menjual telur ayam masuk kampung, keluar kampung. Tahun 98 saya sudah main grosir besar-besaran. Tahun 2000 saya tidak jual telur ayam, tapi saya beralih profesi ke perkebunan sawit, yaitu membeli sawit masyarakat. Di 2003 saya buka ram sawit. Dan alhamdulillah saya itu boleh dikatakan sukses. Dan saya bisa menyekolahkan anak saya. Dan saya di 2013 termasuk ke dunia politik. Yang tidak saya juga dan tidak pernah saya bayangkan bahwa saya itu bisa menjadi katakanlah salah satu tokoh politik di Labuan Batu Selatan yang diperhitungkan bisa maju sebagai anggota DPR. Nah itu pertama daftar saja kita sudah banyak masyarakat dukung kita. Nah kenapa? Saya dari kecil ini bukan orang senang mendorong susah. Jadi rasa kemanusiaan saya itu, rasa sosial saya itu kepada masyarakat sangat besar. Terutama di
Puskesmas Tanjung Medan. Dan itu dari dulu sangat kita sayangkan. Setiap orang yang sakit mau dibawa pakai ambulan nggak bisa. Masa bawa orang sakit, supir nggak ada supir banyak bocor. Terakhirnya, alhamdulillah kita punya rezeki, kita belilah satu ambulan gratis, dan banyak masyarakat memakainya. Masyarakat melihat kita, katakanlah, memang loyal kepada masyarakat, dan masyarakat mendukung kita mencalon sebagai DPR. Makanya kita masuk di partai politik di 2019. Oke, jadi benar-benar mulai dari nol ya Pak, mulai dari pengusahanya, dunia politik juga dari nol. Ya. Tapi memang luar biasa ya sahabat Labusel. Memang Bapak Haji Dimin ini orang yang memang ekstra mulai dari nol dalam dunia politik maupun dalam dunia pengusaha. Oke Pak, kita balik ke pribadi Bapak nih ya. Tadi Bapak sedikit menyinggung tentang sang Boru Regar gitu. Boleh Pak kami dengar bagaimana sih Boru Regar itu? Sehingga tentunya apa sih yang membuat Bapak terpikat pada Boru Regar gitu. Kemudian bagaimana sih Boru Regar itu yang bisa mengawal Bapak terus nih? Luar biasa sekali, ikut terus mendampingi sampai sekarang. Ya, alhamdulillah, namanya kan pasangan hidup. Kalau pasangan hidup kan kalau bisa kan sekali aja, nggak ada dua kali. Iya, benar sekali Pak. Ya kan? Yang dua cuma asli ya Pak? Yang dua cuma asli. Kan gitu. Ya, perkenalannya sih dari masa sekolah. Beliau itu di SMA Bayangkari, itu di SMA PPR. Ketemunya ya waktu antara pertukaran pelajar dan pertemuan yaitu di Pramuka, karena yang terkenal itu adalah Pramuka Saka Bayangkari. Ketemunya sih di situ aja. Nah, ya namanya bencana sekolah. Ternyata ibu itu ada punya keluarga di Tanjung Medan, abangnya. Pas ketempatan yang namanya dulu layar tancap, dia ketemu tuh kok bisa di sini. Di cita-cita remaja zaman dulu ya Pak, layar tancap gitu. Kita layar tancap lah, kan gitu. Ketemunya di situ. Ya namanya orang ganteng kan dikejar-kejar cewek kan gitu. Memang cocok sih Pak, orang ganteng pasangannya orang cantik gitu. Iya. Dan alhamdulillah itu mensupport ya, karena itu masih tetap bekerja kan gitu. Jadi Pak, gini nih, tentang kita bahas lagi nih Boru Regar nih. Ya. Katanya Boru Regar itu aktif dalam dunia pendidikan, gitu Pak. Terus ini ada isunya Boru Regar itu bersama Bapak membangun sekolah, katanya sekolah gratis. Kira-kira yang melatar belakangi Bapak dan Boru Regar buat sekolah, terus ingin mendirikan rumah sakit itu seperti apa Pak? Sebetulnya ibu itu dulu kan guru. Oh, basicnya memang pesantren. pendidikan ya Pak? Dan beliau itu pun waktu masih kuliah dulu pun ngambil sarjana fisika di Universitas Simalungun, Universitas Cantar. Nah, dan beliau itu memang basicnya guru. Nah, dan beliau itu memang ada niat membuka rumah sekolah. Ya, kita sebagai namanya sebagai suami, ya, kalau kebaikan Kenapa kita tidak? support. Kenapa tidak kita bantu dan kita dukung? Alhamdulillah telah berdiri Yayasan Anugerah Tanjung Medan. Mulai dari TK, mulai dari SD, SMP, sampai dengan SMK. Dan itu kita gratiskan pendidikannya semua. Oke Pak, terus nih kalau Bapak bilang gratis nih kan, mungkin ada sih masyarakat yang kurang percaya karena sama-sama kita ketahui sahabat Labusel, yang pembahasan sekarang ini sekolah didirikan ketika Bapak mau mencalon, kemudian sekolah itu nggak gratis, atau malah ada isu bilang sekolah itu bangunannya nggak ada, hanya dibilang-bilang aja. Gimana tuh Pak? Ya, kan sudah saya bilang, jangankan buat yang baik, salah dikit aja pun udah expose orang. Itu kita bangun sudah lama. Waktu TK-nya dibangun kita belum jadi DPR. Nah, TK-nya kita bangun semua sukses. Karena anak TK diantar orang tuanya pagi, pulang sekolah kita antar pakai odong-odong. Supaya apa? Supaya orang tuanya kerja itu tidak was-was, lagi masak mikirin anaknya, lagi cuci mikirin anaknya. Bagaimana kalau dia tidak mampu lagi bantu suaminya, kasih
kurang. Jadi kita sebagai yang punya yayasan itu mensupport apa yang dibuat oleh istri saya dan keluarga saya. Kita buat satu odong-odong. Alhamdulillah sukses. Yang pada ibu-ibunya yang anaknya sekolah di tempat kita, sudahlah Bu, bangunlah sekolah SD. Supaya kita buat anak kita sekolah di sini. Alhamdulillah ada rezeki. Kita buat sekolah SD. Udah kita buat sekolah SD, ada lagi orang tuanya mengharapkan, bagaimana Bu kalau kita buat sekolah SMP? Kenapa? Karena SMP di Kecamatan Kampung Rakyat ini kuotanya terbatas. Jadi kasihan anak kita nggak bisa sekolah. Kita buatlah sekolah SMP. Dan untuk tahun ini kita lagi buat sekolah SMK. Dan kalau sekolahnya, alhamdulillah, semua dari uang pribadi. Kita tidak pernah dibantu salah satu pun. Yang namanya perusahaan, yang namanya dari pemerintah kita tidak ada. Itu asli dari uang sendiri ya Pak. Ya. Jadi kalau itu letaknya di Tanjung Medan ya Pak. Di Tanjung Medan boleh dilihat, ada bus sekolahnya pun ada. Kita lengkapi semua fasilitasnya. Karena sekolah kita biarpun namanya sekolah umum, tapi kan dia berdasarkan agama. Karena dia mulai TK-nya itu TK Anugerah Islam Terpadu, SD Islam Anugerah Terpadu, SMP Anugerah Islam Terpadu, SMK Anugerah Islam Terpadu. Kita basisnya banyak agama. Pak, jadi memang real dari dana pribadi untuk Pribadi, mereka. tidak ada dibantu sama orang. Oke Pak, berarti ini tadi sudah jelasin tentang Ibu sudah ikut juga dalam bangun sekolah lah ya, yang kita jalan bersama. Terus saya mau tanya nih Pak, jadi yang beruntung ini Bapak atau Ibu dapetin Bapak? Ini apakah Bapak yang beruntung dapat Ibu atau Ibu yang beruntung dapat Bapak? Sama-sama untung. Sama-sama untung ya Pak, nggak ada yang dirugikan sama-sama ya? untung. Oke. Tidak ada yang dirugikan, sama-sama untung. Yang jelasnya sama-sama mau sukses, berarti sama-sama untung ya Pak? Sama-sama mau sukses, sama-sama ada membangun. Jadi mudah-mudahan kita doakan nih Bapak dan Ibu bisa terus membangun lagi untuk Labuhan Batu Selatan tentunya. Jadi sahabat Labusel, jangan hanya Kampung Rakyat saja nih yang merasakan bantuan dari Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bisa terrealisasi di seluruh Labusel. Sekolahnya pun untuk Labuan Batu Selatan. Batu Selatan Pak? Ya, bukan terusus Kecamatan Kampung Rakyat. Ada anak murid, ada orang tua murid yang mau menyekolahkan anaknya tempat kita tampung. Ya, untuk sementara kita persiapkan tempat tinggalnya kalau ada mau. Oke, cukup Pak. Saya tanya dulu nih, kata Bapak dari tempat lain boleh gitu? Boleh? Jadi kalau siswa kita yang berada dari luar Tanjung Medan sih Pak, gimana kita itu? Untuk siswa yang dari akses rumahnya jauh seperti dari Tanjung Mulia atau dari tempat-tempat lain, bagaimana cara Bapak untuk menyikapi siswa yang jauh? Kalau dari Tanjung Mulia, karena kondisi jalannya tidak baik, kita tidak siapkan bus ke sana. Tapi ya kita siapkan pemondokan untuk murid-murid yang di situ. Oh, ada pemondokan untuk murid Ada yang jauh kita Pak? buat. Jadi kalau untuk dari seputaran Air Merah, dari Tolan, itu kita siapkan bus antar jemput. Nah, itu kita siapkan aja busnya antar jemput itu sekarang. Dan alhamdulillah tidak ada masalah sampai sekarang. Dana pribadi rasa PT gitu ya Pak? Karena ya Itulah biasanya kira-kira. biasanya nyediakan bus itu yang bisa cuman PT-PT gitu karena memang sudah ada dananya gitu. Rupanya ini ada orang yang luar biasa punya dana pribadi tapi rasa memberikan dana PT. Luar biasa sekali. Oke, tadi kata Bapak ada bus antar jemput untuk siswa yang dari Air Merah atau Tolan gitu ya Pak? Ya. Itu gimana untuk masalah transportnya Pak? Kalau masalah transportnya kita gratiskan. Tapi kalau masalah minyak, mau minyaknya, Iya, Pak. ya kan kita bukan pemerintah, kita kan BUMN, nggak ada mau kita apakan. Dan minyak itu mereka ada bantu. Dari para siswa-siswa itu ada bantu kita setiap bulan. Ya, nominalnya kalau saya tidak salah dengar, hasil kesepakatan orang tua murid sama guru-guru, itu lebih kurang 100.000 satu bulan. Itu untuk yang di daerah Air Merah tadi ya Air Pak? Merah dan Tolan seputaran lah. Karena kan, ya mohon maaf lah, kan kita tidak punya Pertamina. Dan minyak kan kita harus isi dong. Jadi 100.000 ya Pak untuk angkanya. Saya rasa memang cukup menolong lah untuk mereka. Jadi kalau Bapak pasti terjun ke lapangan juga gitu. Kira-kira untuk jarak tempuh dari Desa Air Merah itulah sampai ke sekolah, itu jarak tempuhnya berapa kilometer dan kira-kira kalau
anak sekolahnya naik kereta, itu kira-kira ngabisin berapa sih Pak? Kalau kita hitung sekarang, lebih kurang 8 sampai 9 kilometer itu kalau kita buat 100.000 satu bulan, ya lebih kurang 3.000 aja. PP, Oh itu 3.000 udah dapat PP ya Pak? ya perhitungannya PP lah itu. Nah, kenapa kan? Jauh kan, kalau dia pas hujan tidak bisa lewat dari kebun, harus putar dari pasar hitam, makin jauh lagi. Jadi Pak, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Pak. Ya, Ini mungkin saya pertanyaannya mengarah ke pasangan Bapak, ya, ke Ustadz Fadli. Saya mau nanya nih, kan banyak nih Bapak rekanan-rekanan dari dunia politik. Banyak tokoh-tokoh politik yang Bapak kenal. Terus mengapa, apa sih yang melatar belakang Bapak akhirnya memilih Ustadz Fadli sebagai pasangan? Ustadz Fadli ini bukan kawan saya, Bukan kawan ya Pak? ini adalah sahabat saya. Oh sahabat, luar biasa Beda ya. kawan sama sahabat. Kawan kita ketemu kawan. Kalau sahabat dari kecil udah berkawan. Kita dari kecil sudah sama-sama. Waktu dia masih sekolah pesantren, kita SMP Tanjung Medan. Kita tiap sore ketemunya di pesantren, kita sama-sama main bola voli. Nah, sudah dulu awal perkenalan kita. Itu ya Pak. Terus pertanyaannya, kenapa Bapak memilih Ustadz Fadli untuk menjadi pasangan Bapak? Karena Ustadz itu adalah seorang yang agamanya kuat. Dan izin Allah kita jadi bupati besok. Kan ada yang dengarin kita kalau bersalah. Oh, ada Ustadz. Nah, itu jangan Pak, bahaya. Kan dia bisa ingatin kita. Karena satu berpolitik, satu di agama kan, insya Allah kan, kalau sama-sama berjalan, sama-sama bagus kan, Di keseimbangan dunia akhirat dapat ya Pak? keseimbangan dunia kan bisa. Di harapan kita itu Ustadz Fadli lah yang untuk meluruskan ketika ada pembelokan gitu Pak. Ya. Oke. Terus ada nggak Pak alasan lain kenapa gabungnya sama Ustadz Fadli selain alasan tadi? Yang pertama, kita jiwanya sudah kita tahu. Yang kedua, itulah yang di hati kita yang kita anggap paling, katakanlah, yang bisa diajak bertukar pikiran, yang bisa memberikan pandangan kepada kita. Karena kalau sama-sama orang di berpolitik, kita takutnya tidak harmonis. Karena kita sudah tahu 454 kota madya seluruh Indonesia ini jarang Oh, Jadi kalau izin Tuhan, izin Allah, wakil kita ini orang yang beragama kuat, insya Allah kita sama-sama memimpin ke depan untuk membuat ini juga bisa bagus bersama-sama. itu Pak, apakah ada memang dorongan dari pihak lain untuk bergandengan dengan Ustadz Fadli atau seperti apa Pak? Memang karena dorongan dari masyarakat lah, khusus dari Kota Pinang, di Kampung Rakyat, dari Purgamba, dan kita yang memasangkan kita dengan Haji Ustaz Ahmad Fadli tadi, supaya kita sama-sama jadi bupati. Dia bupatinya pun tak ada masalah sama kita wakil. Dan kita bupati dan beliau jadi wakil pun tak ada masalah. Karena kita bupati dan wakil itu tidak ada perbedaan, kita tetap sama. Intinya ini merupakan kepercayaan dari masyarakat Labusel Ya. untuk Bapak bergandengan dengan Ustadz Fadli. Ya, betul. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya Pak. Ini tadi sudah bahas tentang keluarga Bapak, tentang latar belakang Bapak terjun dunia politik, sampai latar belakang dengan bergabung dengan Ustadz Fadli. Ini Pak, saya mau tanya nih, tentang kabupaten kita cintai ini lah Pak. Bagaimana pandangan Bapak terhadap Labusel saat ini? Kalau kita bilang sekarang tentang Labusel ini, bagaimana ya? Kayaknya kegagalan yang ada situ. Ya, di mana ikon Labuan Batu ini yang Labusel ini yang boleh dikatakan yang ada yang diapain masyarakat? Satu pun nggak ada. Para proyek mangkrak yang banyak menjadi dilema sekarang di Labuan Batu. Tidak ada satupun yang katakan yang bagus. Rumah sakit yang kita banggakan itu pun ditangkap gagal. Karena direkturnya sudah 3 pada masuk penjara semua. Berobat ke situ pun alatnya nggak ada. Pada mengeluh masyarakat. Lebih banyak masyarakat itu berobat ke klinik swasta. Jadi kalau kita bilang Labuan Batu ini belum sepenuhnya lah tersentuh oleh pemerintah kabupaten. Belum sepenuhnya Belum tersentuh. sepenuhnya. Ya, ada
banyak Jalan sekali lah. Jalan Tanjung Mulia ya Pak? Bapak Iya, sebutkan terutama tadi. desa Jalan Tanjung Mulia lah. Kira-kira itu Bapak, Jalan Tanjung Mulia paling dekat dengan Bapak. Iya. Bagaimana pandangan Bapak jalan menuju ke sana saja? Kalau udah ke sana sekarang sangat kecil kali lah, karena di mana-mana harga sawit sudah tinggi, mereka itu belum lagi menikmati. Karena kalau sekarang harga pabrik sawit aja udah 1.900 PKS kan, sementara di situ masyarakat aja baru 1.300 ini bayar. Itu pun udah tinggi kali. Itu yang di panjang jalan besarnya. Kalau masuk lagi dia arah ke Podorukun sana, hanya 750 perak, 800 paling tinggi harga buah. Tidak tersentuh sedikit pun jalan ke sana oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Berarti bisa kita katakan masih ada daerah kita yang potensial, tetapi pembangunan masih sangat kurang. Bukan kurang, memang kurang kali pun. Kurang kali Pak. Memang kurang kali pun. Tidak tersentuh. Dia tidak tersentuh sih bahasanya. Tidak tersentuh. Boleh kita buktikan. Kalau tidak percaya kita lihat. Nah, itu sudah fakta membuktikan. Terkhusus di Kecamatan Kampung Rakyat. Kita nggak tahu ya kecamatan lain ya. Oke Pak, Tanjung Mulia gitu kan. Itu kan dapil Bapak. Ya. Bagaimana perjuangan Bapak untuk Tanjung Mulia? Sementara kita ketahui itu adalah dapil Bapak sendiri ketika di DPR. Dulu waktu saya sebagai pimpinan DPR itu sudah kita masukkan pembangunan urbanisasi di sana. Tapi oleh bupati kita dan Aswan Tanjung, dia memaksakan dibangunnya bandara lapak kapal terbang di Tangkapayung. Dan itu kita sudah sampaikan sebagai kita pimpinan DPR, sudah kita sampaikan itu dulu. Itu tidak bisa dibangun karena tidak sesuai dengan RT dan RW-nya. Dan beliau mengatakan kepada saya, kau ketua DPR tinggal kau ketok saja. Nah, kau ketok itu udah bisa dibangun itu katanya. Bukan kita tidak mau mengetok, karena dia tidak masuk dalam RPM. Dan di situ yang keras sekali di partai PDI Perjuangan oleh Bapak Haji Jenal beserta dengan anggota DPR dari partai PDI. Itu yang berkeras sekali. Tidak dibangunnya bandara lapak kapal terbang di Tangkapayung. Dan didukung oleh sebagian kawan-kawan dari DPR dan dari partai PAN itu saya sendiri yang tidak menyetujui itu dibangun bandara. Makanya kita sebagai pimpinan DPR jadi berhentikan di tengah jalan. Berarti bisa kita katakan perjuangan Bapak untuk dapil Bapak sudah sangat luar biasa, Kita bahkan sampai mengorbankan jabatan bisa kita bilang. betul. Itu kita sudah kita buktikan. Tapi kemana pun kita bilang. Karena banyak anggota DPR yang mendukung program itu. Tapi kan nol besar. Ya kita lihat aja sekarang. Apa yang sudah dibangun di Lombok Selatan. Jembatan Kota Pinang itu dia ya 3 kali dana pembangunan. Sampai dengan berapa miliar itu. Hampir 60 miliar gak siap. Sementara kita boleh tahu jembatan di Lombok besar saja tidak pernah sebenarnya biaya sampai besar. Oke Pak, tentunya ini kan masa-masa sedang kampanye atau juga masa pengenalan. Pasti Bapak sudah pernah terjun ke beberapa tempat di Labusel, atau mungkin sudah banyak tempat yang Bapak terjun langsung di daerah Labusel. Kira-kira kita lihat dari segi jalannya dulu ya Pak. Bagaimana akses-akses jalan menuju tempat-tempat yang Bapak tuju? Yang kita datangi semua pada umumnya tempat yang tidak belum tersentuh oleh akses jalan. Itu kalau di Langkapayung, di desa Huta Godang ada namanya Sapipil, itu sampai sekarang pun mobil tidak bisa masuk ke kampung itu. Kalau saya tidak salah, DPT penduduknya itu lebih kurang hampir 500 orang. Sampai sekarang tidak bisa masukin. Masuk kita lagi ke daerah Marsonja sana, masuk terus kita sampai ke Simpang Paropat. Itu kalau hujan mobilnya nggak bisa masuk ke sana, daerah Langkapayung. Kalau daerah Silangkitang, itu daerah Suhutnya, ada situ satu dusun itu tidak bisa lagi dimasukin terus. Masuk di Rintis itu, di jalan akses besarnya, kalau hujan ada satu situ suatu masjid, kalau hujan saja masjid itu masuk
air sampai dengan jengkal sampai satu lutut. Karena padatnya tidak ada, pembuat airnya tidak ada di situ. Itu adalah jalan kabupaten. Tapi kenapa akses padatnya tidak ada? Banyak kita anggap tidak wajar lah dibuat oleh kita. Oke, jadi Bapak, apakah Bapak sudah pernah sampai ke daerah-daerah perbatasan daerah kita dengan daerah lain? Sudah, kita sudah pergi ke Bagantore dengan penduduknya situ aja 800 jiwa DPT pemilihnya, sampai sekarang PLN pun tidak masuk. Kita pergi ke Sindur, pengaspalan pun tidak ada sampai ke sana. Kita pergi ke Mahato, ke Eraso, sampai di situ kita ke Eraso, Abding 6, Abding 7, pengaspalannya pun tidak ada. Padahal itu adalah daerah KUD. Dan itu sangat besar pajaknya itu kepada pemerintah kabupaten. Itu apapun tidak ada. Pada masyarakatnya pada mengeluh. Kalau kami ini Pak, namanya kami pemilih otomatis, kami tidak merasakan apa-apa di sini. Dan alhamdulillah mereka itu minta perubahan. Jadi nanti jika Bapak terpilih ketika Allah berkehendak Bapak bersama Ustadz Fadli untuk menjadi pemimpin dan orang nomor 1 di Labuan Batu Selatan, apa yang akan Bapak lakukan untuk warga-warga Bapak yang berada di daerah perbatasan dengan daerah-daerah lain yang menurut cerita dari Bapak tadi masih sangat kurang dalam hal pembangunan? Bagaimana yang akan Bapak lakukan? Ya, kalau insya Allah izin Tuhan kami jadi bupati sama Haji Bupati waktu saya, kita akan memfokuskan pembangunan itu dari pinggiran. Dan terutama Kabupaten Labuan Batu Selatan ini kan perbatasannya kan masih tidak jelas. Terutama daerah Bagan Batu, itu batasnya kita tidak tahu. Satu rumah penduduk Riau, satu rumah lagi penduduk Labuan Batu Selatan. Dan sampai sekarang kalau saya anggap pemerintah itu, apalagi pemerintah setempat, tidak bisa menjembatani bagaimana itu tentang nasib penduduk. Nah, kalau izin Tuhan besok ya, itu yang pertama kita bagusin kabupaten ini, Labuan Selatan ini. Bagaimana supaya tidak terjadi simpang tindih masalah data kependudukan di Labuan Selatan. Jadi bisa kita katakan untuk tapal batas jalan antar kabupaten itu kita masih bingung Pak. Masih bingung. Kita tidak tahu yang mana batas. Oke, jadi berarti Bapak punya planning nih nanti untuk kedepannya untuk kejelasan masyarakat itu di daerah mana dia. Ya, betul. Oke. Saya lanjut ya Pak, pertanyaan berikutnya nih. Kalau misalnya nanti Allah berkehendak dan masyarakat Labusel memberi kepercayaan kepada Bapak menjadi bupati, tentunya bersama pasangan Bapak Ustadz Ahmad Fadli Tanjung. Apa harapan Bapak untuk Labusel ini? Harapannya ya, kalau tidak ada dorongan dari masyarakat, sama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bagaimana kita mau membangun hati dukung? Kita mohonlah, dan aja izin Allah, mari kita bergandengan tangan, bagaimana pemerintah Labuan Batu Selatan ini dengan masyarakat, khususnya di daerah pinggiran lah, itu apa batas itu, supaya kita harus bisa mengesahkan akses jalan itu dan akses daerah kita. Oke, jadi itu tadi mau bahas tentang saudara-saudara kita yang berada di perbatasan. Jadi untuk secara umumnya, apa harapan Bapak untuk Labusel ini? Harapan kita bagaimana Labuan Batu Selatan ini supaya nomor 1 di Provinsi Sumatera Utara dan bila perlu nasional. Karena kita baik dari pinggiran sampai dengan ke perkotaan, ke pedesaan. Ini tetap kita buat yang terbaik dan kita harus bisa merangkul semua masyarakat. Nah ini maaf sebelumnya Pak, kata Bapak nomor 1. Ini nomor 1 dalam bidang apa? Apakah dalam bidang korupsinya? Oh enggak dong. Oh enggak ya Pak. Enggak dong. Jadi bersih nih. Bersih dah. Jadi nomor 1 dalam bidang pemberantasan korupsi bisa? Oh, jelas. Jelas. Itu yang pertama mau kita berantas korupsinya. Nah, ini paling pertama kita berantas. Nah, korupsi di Labuan Batu Selatan ini mau kita berantas pertama. Kemudian bagaimana dengan yang termasuk dalam visi misi Bapak? Apakah Bapak siap menciptakan
semuanya nomor satu untuk visi misi Bapak? Insya Allah, kalau izin Allah, terutama di dinas kesehatan, cukup dana APBD-nya akan kita laksanakan. Dalam bidang pendidikannya seperti apa Pak? Dalam pendidikannya kita akan menyekolahkan sampai bila perlu ke luar negeri, mulai dari TK, mulai dari SD, SMP. Kalau memang anak itu bermutu, mempunyai ranking, namanya apa? Kita nggak ada masalah. Kita kembalikan ke zaman dulu, semua ditanggung oleh biaya pemerintah. Termasuk mahasiswa. Termasuk mahasiswa. Mana yang punya potensial mendapat IP, ya kita dorong, kita dukung, kita support. Nah, kalau sekarang pun memang dibuat, tapi ya kita anggap nepotismenya tinggi kali. Ada yang disekolahkan pemerintah itu sekarang, yang ke dokter yang ambil spesialis, tapi kan tidak diumumkan. Ada yang disekolahkan dari pertanian sampai ke Bogor oleh pemerintah. Ada, bukan tidak ada. Ada. Tapi itu semua tidak diketahui masyarakat. Dan biayanya itu pun ada dari pemerintah. Semua Jadi ada. bisa Tapi kita tidak artikan transparan mereka. kurang info juga ya Pak? Bukan kurang info, memang ditutupin infonya. Ditutupin. Ditutup infonya, bukan kurang info. Oke Pak. Ini kita lanjut nih. Tadi Bapak bahas sedikit tentang mahasiswa. Untuk ya ada beasiswanya kepada mahasiswa. Terus saya nih Pak, mewakili nih anak-anak muda nih. Karena kan masih jiwa muda, masih darah-darah segar lah Pak kalau kita bilang. Kira-kira katanya Bapak ini adalah orang yang cukup peduli terhadap pemuda. Saya mau nanya nih, bukan maksud biar Bapak menyombongkan yang telah Bapak perbuat. Kira-kira apa yang sudah Bapak bantu untuk pemuda? Di daerah Bapak dulu lah. Kalau untuk pemuda di daerah kita, ya kalau seputaran kita, apa yang mau kita bantu? Ya kalau memang yang jelas-jelasnya kita bantu ke pemuda itu tidak ada, nggak nampak dia, saya bilang. Tapi kalau untuk di bidang olahraga, ya kita pembinanya. Nah, kita pembinanya kok di bidang olahraga. Karena kalau kita mau ngasih pekerjaan sama anak mudanya, mana bisa kita kasih banyak kan? Tapi alhamdulillah satu dua, ya udah kita pekerjakan di perusahaan ada yang ada di sekitaran Kampung Rakyat. Karena kita kan masih mencakup kecamatan Kampung Rakyat. Dan harapan kita kalau izin Tuhan besok kita jadi bupati, ya, bagaimana ini pemuda-pemuda masyarakat ini semua supaya kita ini katakanlah harus bisa mereka itu kita buat garda di depan di pemerintahan kabupaten ini. Ya, contohnya kan banyak itu. Banyak pemuda itu sudah tamat kuliah tapi tidak ada kerjaan. Bagaimana dia mau kerja? Jadi Pak, apa yang sudah Bapak perbuat untuk anak muda, terutama yang paling dekat dengan Bapak lah di daerah Bapak sendiri? Seperti apa yang sudah Bapak berikan kepada pemuda? Ya, kalau itu yang kita berikan ya kita support lah dulu. Ya, dalam bidang olahraga kalau anak-anak muda itu katakanlah ada belum bola kakinya, ya itulah kita jadi pembinanya. Dan kalau mereka ingin mengadakan katakanlah kegiatan di luar, ya kita siapkan busnya, kita bantu. Kalau untuk anak muda sekarang begitulah. Yang kalau satu dua yang sudah tamat kuliah, yang ada mau kerja di perusahaan sesuai dengan skillnya, insya Allah semua kita masukkan dan kita tolong. Oke Pak, terus nih Pak, bicara tentang anak muda. Saat ini yang paling diincar-incar adalah pemilih milenial atau anak-anak muda milenial. Tetapi acap kali kita sebagai milenial merasa terabaikan setelah pemilihan. Jadi ini saya nih mewakili rekan-rekan milenial semuanya. Bagaimana kira-kira yang akan Bapak perbuat terhadap milenial? Apakah sama ketika nanti sudah Bapak terpilih, milenial Bapak lupakan, Bapak lepaskan? Dan satu lagi nih yang menarik, bahwa kita ketahui ada salah seorang ataupun beberapa anak Bapak yang ikut terjun langsung ke dalam kampanye ini Pak. Bagaimana? Ya, kalau izin Allah jadi Tuhan kita nanti jadi bupati dan Ustaz Ahmad Fadli jadi wakil kita. Ya ini kaum milenial ini kita bukan kita tinggalkan. Ini akan kita beri support. Karena kenapa? Ya, kan ini garda terdepan nanti Labuan Batu Selatan ini, para kaum milenial ini kan pada sudah tamat kuliah. Ini kan semua punya kepandaian, punya skill. Nah, jadi bagaimana kita buat mereka itu supaya bisa lebih betah di Labuan Batu. Jangan dia udah tamat kuliah, tapi dia kerja di kabupaten lain, di tempat lain. Ini kita usahakan dong di Labuan Batu. Banyak yang mau diolah di sini. Labuan Batu Selatan. Nah,
Banyak mau diolah di sini. Ya, tentang dari dunia pendidikan banyak, tentang dari pertanian banyak itu, dari dinas tenaga kerja. Kan selama ini kan tidak transparan. Orang pemerintahnya kan tidak transparan sekarang. Ada pelatihan kerja. Mana pernah disampaikan kepada masyarakat. Hanya datang, tengok bengkel, pasang baliho, pasang stiker, foto-foto, ambil dokumentasi. Nah, ini nggak perlu. Akan datang, ini kita buat lebih baik dia. Baiknya di mana? Mana kaum milenial sudah tamat itu? Tidak ada pekerjaannya. Kita usahakan mereka itu dapat pelatihan pekerjaan. Ada bantuan dari pemerintah kabupaten, ada bantuan dari pemerintah provinsi, sampai bantuan dari pemerintah pusat pun ada untuk prapekerja, untuk pengangguran. Tapi kan selama ini kan tidak dipublikasikan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Jadi Bapak bisa berikan garansi sih untuk pemuda milenial saat ini tidak akan dilepas begitu saja. Insya Allah, saya bilang ini adalah milenial, ini adalah kaum muda, inilah garda ke depan kita. Kita harus bisa pemerintah bekerja sama dengan mahasiswa yang katakanlah yang baru-baru tamat ini kan. Oke, jadi pertanyaan belum terjawab Pak. Bagaimana dengan putri-putri Bapak yang ikut terjun langsung ke lapangan untuk membantu menyuarakan Bapak? Ya, insya Allah anak saya pun memang sekarang ikut. Katakanlah dia sebagai ketua tim pemenang bapaknya lah, karena mencalon bupati. Ya, alhamdulillah, kalaupun izin Tuhan, izin Allah besok, ini kan ada voksinya, ada tupoksinya. Ya, anak kita ini pun sudah tamat kuliah. Nah, anak kita ini pun tinggal wisuda. Nanti kalaupun dia sudah wisuda, nanti kan dia bagaimana kan kita tetap terjunkan di lapangan dia. Bagaimana merangkul para kaum ini itu. Kalau kita nanti kan, ya katakan sebagai orang tuanya, banyak hanya motivasi dan memberikan dorongan kepada anak kita itu, serta kawan-kawannya semua, supaya lebih maju dan terarah ke depan. Dan Labusel harus bisa bermartabat. Oke ini Pak, ini ada juga ketanya di sini. Bahwa anak Bapak yang ikut dalam tim asli milenial itu ingin menjadi jembatan untuk anak-anak muda. Kira-kira apakah Bapak memang mengizinkan anak Bapak itu menjadi jembatannya? Siap, kita mengizinkan. Ya, siap mengizinkan. Dan inilah besok. Kalau katanya kan, seperti saudara bilang tadi, kalau udah jadi bupati, semua diabaikan. Semua ditinggalkan. Nah, dengan terjunnya anak kita di kaum milenial ini, kan ada. Kalau orang bilang, mau jumpa bupati pun payah, susah. Ya, dengan adanya anak kita ke situ, ya ini kaum milenial ini kan lebih enak aksesnya. Lebih enak berkawan. Kan gitu. Jadi kan kita kan mau jadi kawan, bukan mau jadi musuh. Kawan anak kita adalah kawan bapaknya. Kawan bapaknya adalah kawan saudara semua. Jadi bisa kita katakan anak Bapak ini akan menjadi jembatan untuk rekan-rekannya, untuk kawan-kawannya lebih dekat dengan Bapak Bupati nanti. Ya, itulah kira-kira. Terima kasih Pak. Terus ini nih, terakhir nih, mungkin motivasinya lah, ataupun semangat, serta harapan Bapak untuk tim pendukung Bapak sendiri seperti apa? Harapan saya kepada seluruh tim pemenang saya, mari kita satukan tekad dan niat kita. Harapan kita, ya, pada seluruh tim pemenang Haji Edimin Ustadz Ahmad Fadil Tanjung. Sampaikan kepada saudara, keluarga, sahabat, kawan semua, karena pemilih jiran tetangga. Mohon kami dipilih di tanggal 9 Desember 2020 untuk menjadi Bupati Lampung Selatan dengan nomor urut 02. Pilih Haji Edimin Ustadz Fadil dengan nomor 2. Asli menang. Asli pilihanku. Pertanyaan terakhir. Jadi dari semua pertanyaan dapat kita tarik satu simpul pertanyaan. Apakah Bapak siap memimpin Labusel? Kalau memang itu diberi oleh amanah masyarakat, saya siap untuk memimpin Lampung Selatan ke depan lebih baik dan bermartabat. Oke, terima kasih Bapak untuk jawaban-jawaban yang luar biasa yang telah diberikan. Oke, sahabat Labusel, setelah tadi saya melakukan perbincangan santai dengan calon bupati kita, Bapak Haji Edimin dari pasangan nomor urut 2, ya kita bisa menyimpulkan bahwa yang diucapkan beliau bukan hanya janji, tetapi sudah ada beberapa bukti yang memang tercapai dan sudah terwujud.
seperti dalam bidang pendidikan, kemudian dalam bidang olahraga, dan juga dia akan menerobos dalam bidang kesehatan. Tentunya juga ada beberapa bukti dalam bidang infrastruktur, terutama di jalan. Dan isu-isu yang berada di luar sana ternyata telah terjawab dengan sempurna tentang profil dan pribadi beliau. Oke, untuk perbincangan santai kita stop sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Semoga Bapak terpilih menjadi Bupati Labuhan Batu Selatan. Amin. Semoga harapan kita masyarakat Labusel terwujud. Terima kasih. Salam dari saya, Agus Salfikri Siregar. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.